Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah huda, amma ba'du. Alhamdulillah, kembali lagi bersama saya kajian hikmah official. Sahabat, saya pada hari ini akan menerangkan ciri-ciri orang yang mempunyai ilmu tinggi atau orang-orang yang berilmu tinggi. Tentu ketika kita membahas bahasa atau istilah tinggi, pasti ada yang lebih tinggi. Artinya di atas langit masih ada langit. Tapi yang saya bahas di sini adalah yang tingginya di atas rata-rata. Orang-orang yang mempunyai tingkat kecerdasan atau spiritual yang di atas rata-rata. Yang pertama adalah orang yang selalu berendah hati. Berendah hati itu bukan kita sengaja ingin ditampilkan bahwa kita itu rendah hati, atau dikatakan bahwa kita itu sosok yang rendah hati. Bukan. Rendah hati, banyak kan orang yang mengatakan jadilah seperti padi, semakin berisi maka semakin merunduk. Tetapi sahabat, jika merunduknya padi itu agar terlihat isinya, itu kan sesuatu yang bohong juga. Oke, bahasa jadilah seperti padi yang semakin terisi maka semakin merunduk. Tetapi di sini merunduknya itu bukan karena agar terlihat isinya, tidak. Rendah hati adalah sesuatu yang kita itu sadar akan diri kita, bahwa segala sesuatu itu yang milik Allah hak. Semata-mata yang kita punya adalah titipan dari Allah. Dan yang kedua adalah selalu mengedepankan akhlak atau budi pekerti. Dia selalu sadar dan mawas diri. Ketika ia merasa sudah berumur, ia sadar bahwa saya ini ya akan sebentar lagi menghadap kehadirat Allah. Tapi ini tidak menutup kemungkinan yang muda pun ya sama. Tapi kita berbicara soal orang yang sudah berumur, orang sudah tua. Kita sadar penempatan kita itu seperti apa di umur-umur yang katakanlah 50 tahun, 60 tahun. Atau ketika kita masih muda. Kita itu seperti apa sih? Harus bagaimana kepada orang yang lebih tua dari kita? Kata Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan bahwa ketika kamu melihat orang yang lebih muda darimu, maka katakanlah di dalam hati, oh iya, dia masih muda. Dia belum banyak melakukan dosa. Dan ketika melihat orang yang lebih tua darinya, beliau mengatakan kepada kita semua, ketika melihat orang yang lebih tua loh, cukup diniatkan dalam hati, oh iya, ia lebih tua dari saya, dan pastinya ibadah yang ia miliki itu lebih banyak.
atau ketika kita melihat orang yang sedang melakukan kemaksiatan. Di situ Imam Ghazali beliau mengatakan berpikirlah agar berhati-hati dan jangan menghardik atau mencela orang yang sedang bermaksiat tersebut. Bisa saja kita sebagai orang biasa berpotensi untuk melakukan hal yang demikian. Dan ketika kita melihat orang yang sedang beribadah, yang sedang melakukan ketaatan kepada Allah secara terus-menerus, Imam Ghazali juga menerangkan bahwa kapan ya kita atau saya bisa seperti itu. Itu yang kedua, yaitu mengedepankan akhlak. Lanjut, yang ketiga adalah kebijaksanaan atau kesadaran di dalam diri. Tidak gampang baperan, tidak gampang terbawa suasana atau emosi. Ketika kita menghadapi suatu masalah, kita lebih untuk menyelesaikan masalah itu daripada kita menghindari masalah itu. Karena sahabat, orang yang menghindari satu masalah itu akan menemukan dua masalah. Jadi itulah orang yang berilmu spiritual tinggi. Tidak baperan ketika ada orang yang menyinggung, ketika ada orang yang membuat dia panas, membuat dia murka. Itu dia tidak gampang baperan. Dia santai menghadapi hidupnya. Ada sesuatu yang lebih penting daripada dia. Ada sesuatu yang lebih besar manfaatnya daripada orang-orang yang melukai hatinya. Lanjut yang nomor 4 sahabat, orang yang berilmu spiritual tinggi adalah orang yang bermanfaat untuk dirinya maupun untuk orang lain, entah keluarga, entah tetangga atau teman-temannya. Belum sempurna jika rendah hati sudah, berakhlak, mengedepankan akhlak sudah, sadar diri atau bijaksana pun sudah. Dan ini harus pula dikorelasikan dengan sesuatu yang nomor 4 tadi, yaitu selalu menjadikan dirinya agar bermanfaat untuk diri sendiri maupun orang lain. Bermanfaat bukan dimanfaatkan loh, tapi bermanfaat. Ketika ada orang yang meminta tolong, dia dengan bangga hati dia memberikan pertolongan. Ketika ada orang yang susah, sedang kesusahan, dia berusaha menyelesaikan masalah apa yang sedang orang lain alami. Jadi seperti itulah ciri-ciri orang yang mempunyai ilmu tinggi, sahabat. Mudah-mudahan ini semua bisa menjadi masukan untuk kita, khususnya untuk saya pribadi, karena berilmu atau bermakrifat kepada Allah itu tidak cukup dengan dengan ilmu yang kita miliki saja, tetapi harus dengan sikap dan perasaan, begitupun dengan attitude kepada orang lain maupun diri sendiri. Sekian dari saya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.